Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut melihat permainan Hans Niemann-Moke di Dwi Tarungnya melawan Edinburgh Court di hari terakhir permainan Bridge. Secara keseluruhan, Hans Niemann menang telak atas Edinburgh Court kawan. Menang dalam permainan klasikal dan bermain sama kuat kawan di permainan rapid. Kemudian di hari terakhir tadi malam memainkan 12 game Blitz. Dan Hans Niemann sangat kuat dalam permainan Blitz menghadapi Edinburgh Court kawan. Dari 12 game Blitz yang mereka mainkan tadi malam, Hans Niemann memetik 8 kali kemenangan, 2 kali remis, dan 2 kali kalah. Sempat memetik 7 kali kemenangan berturut-turut kawan sejak game pertama sampai game ke-7. Kemudian dihentikan oleh Edinburgh Court pada game ke-8 dan game ke-9. Sekali lagi selamat buat Hans Niemann-Moke yang sudah mengalahkan Anish Giri, Nikita Vitukov, kali ini mengalahkan Edinburgh Court. Dan setelah menjalani 3 Dwi Tarung, sekarang posisi Hans Niemann-Moke di live rating berada di posisi 17 dunia kawan. Coba lihat, bersanding dengan Vincent Kemmer, Lee Kwang Lim, Ding Liren kawan. Luar biasa Hans Niemann. Ya seperti yang saya bilang kemarin-kemarin kawan, di tahun depan kemungkinan kita akan sering melihat Hans Niemann di turnamen-turnamen utama dunia. Kita tunggu saja. Dan game dari Hans Niemann melawan Edinburgh Court dalam permainan Blitz semalam saya pilih pada game ke-7. Langsung ke papan analisisnya. Pion E4, ada pion C5, sisilah defense dimainkan oleh Hans Niemann. Kuda F3, pion D6, ada pion C3, memilih sisilah alapin tertunda, tidak lagi dengan kanal attack ataupun sisilah knight off pion D4, tapi memilih sisilah alapin tertunda. Tujuannya apa? Ya jelas untuk sokong petak pusatnya kawan, untuk mendapatkan center yang kuat nanti ke depan. Tidak lagi menciptakan ketidakseimbangan, mencari keseimbangan kawan. Tujuan sisilah alapin. Ya tujuannya nanti pion D4, pion pukul tetap konstruksi bangunan akan seimbang kawan. Kalau langsung seperti ini kan tidak seimbang lagi. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi sisilah alapin tertunda pion C3. Kuda F6, gajah E2, gajah D7. Kenapa tidak diambil? Ya kalian tahu konsekuensinya seperti apa, akan kehilangan kuda. Tapi gajah D7 ini bukan pilihan utama. Pilihan utama variasi Fiacento. Pion G6, putih akan rokade. Tetap melepaskan pion kawan, ya tetap diagonal terang masih melompong, harus berhati-hati. Gajah G7. Nah, gajah B5 akan dikeluarkan langsung oleh putih kawan. Blokade dengan perwira, ya disikat oleh gajah, kemudian disusul benteng E1. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih gajah D7 untuk awasi ruang terang ini kawan, dan juga persiapan untuk ambil pion. Tentu saja dengan pion D3 perkuat, pion E4 dan buka akses bagi gajah gelap untuk keluar. Gajah C6. Melihat pergerakan dari evaluasi bar, terlihat gajah ini kurang disukai oleh engine kawan. Memang secara prinsipal lebih baik kembangkan perwira yang lain untuk menyelesaikan tahap pembukaan lebih cepat agar perwira-perwira lebih aktif. Dengan adanya kuda C6 membantu kontrol pusat. Nah, di sini mungkin putih rokade dan kalian dorong pion E5 atau tetap bermain dengan pion G6. Tapi perlu diperhatikan juga saat kalian dorong pion ini 2 petak sekaligus untuk perkuat petak D4 ini kawan, ada plus minusnya. Tentu minusnya ya samping kanan kirinya akan menjadi ruang lemah dan juga potensi pion menggantung kawan di lajur D. Harus dipertimbangkan betul-betul. Gajah C6 pilihan dari Hans Niemann. Rokade pendek. Kuda B ke D7. Benteng E1. Pion E5. Seperti yang saya bilang tadi kawan. Ada ruang-ruang lemah yang akan didapat oleh hitam di sini dan potensi pion menggantung. Stockfish cukup pion E6 saja. Untuk keluarkan gajah. Rokade di langkah berikutnya. Tapi langsung dengan pion E5. Nah, sudah saatnya kawan, putih dobrak lajur pusat untuk membuka lajur pusat dengan pion D4. Mumpung raja masih berada di pusat dan benteng sudah siap di lajur E. Tapi memilih dengan pion B4 di sini Edinburgh Court. Dengan pion D4 segera membuka lajur pusat, memang terlihat korban pion di lajur E. Memang tujuannya seperti itu kawan. Mungkin hitam akan melakukan pertukaran pion C pukul pion D4 terlebih dahulu, pion C pukul pion D4, baru gajah ambil pion E4 di sini.
kuda C3 serang gajah, mungkin melanjutkan pertukaran, ambil balik oleh gajah. Coba lihat kawan. Sudah saatnya lajur E ini dibuka saja. Tapi memilih dengan langkah pion B4 terlebih dahulu. Ada gajah E7, hitam punya tempo kawan untuk persiapan Raja Rokade. Pion A4, pion B6. Melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Dan baru sekarang pion C pukul pion B4. Pion C pukul pion B4, kemudian dorong pion D5. Buka akses gajah juga, rebut pion B4 ini. Dorong pion B5, tempo ancam gajah menunda pertukaran di petak pusat kawan. Dan di sini gajah tarik mundur ke petak B7, baru melanjutkan dengan pion E pukul pion D5. Kuda ambil balik pion D5, harus berhati-hati di sini, ada ancaman pada menteri di petak C3 kawan. Gajah B2. Sama-sama menempatkan gajah masing-masing di diagonal terang ataupun gelap panjang kawan. Ada kuda F4 mengincar gajah terang. Gajah mundur ke F1, kemudian rokade di langkah ke-15-nya Hansimen Moke. Kuda caplok pion E5, lanjut Edin Barcode kawan. Ternyata pion racun kawan. Apa langkah terbaiknya di posisi ini? Pion D4, adu pion langkah terbaiknya. Mungkin ada benteng C8 kah, ataupun juga pergerakan gajah ke B4 untuk pin kuda di sini. Benteng C8 yang paling kuat. Nah, kalian melanjutkan dengan pion dipukul pion C5. Tapi melihat pion ini gratis, langsung dicaplok. Kuda ambil pion E5, berlanjut kuda pukul kuda, ambil balik oleh gajah, berlanjut kuda ambil pion D3. Gajah ambil kuda D3, menteri ambil gajah D3. Nah, di sini gajah diluncurkan oleh Edin Barcode. Ambil pion dan discover pada gajah. Menteri mundur ke G6 kawan. Ancaman skat mat. Dan pion G3. Benteng E8. Pertahankan posisi gajahnya ketimbang melakukan pertukaran di sini. Putih akan mendapatkan tempo kawan. Walaupun terlihat hitam dengan perwira gajah terangnya cukup bagus pada diagonal ini kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih pertahankan gajah. Benteng F E8. Pertahankan gajah, gajah tarik mundur ke petak C3. Bergerak langsung ke petak B2 yang bagus, yang kuat kawan. Mungkin nanti ada gajah C5 kah di sini juga untuk menyerang petak F2. Tapi dengan gajah C3, ada gajah C5 menyerang pion F2, menantang pertukaran benteng juga. Pertukaran benteng didahului oleh Edin Barcode. Dan kita berada di langkah ke-22 kawan, di mana kontrol waktu jauh berbeda. Jaraknya cukup lebar kawan. Edin Barcode tinggal 6 detikan. Sudah posisi panik di posisi 6 detikan. Sedangkan Hansimen masih cukup nyaman dengan 1 menit 26 detik. Benteng ambil balik benteng E8. Kemudian di sini kuda F3 disarankan oleh engine. Apa tujuannya? Untuk blokade lajur F ini dari potensi menteri yang akan menusuk lajur F, menekan peta F2 atau bersama gajah di ruang terang ini kawan. Nah, kelanjutannya pion H6 disarankan oleh engine, tapi kalau hitam mencoba tetap menekan kuda ataupun pion F2 ini kawan, kuda bisa bergerak ke petak D4. Tuh, ancam menteri, juga blokade diagonal gelap ini kawan. Kalau ada ancaman di ruang terang ini, kalian bisa blokade kuda ke C6. Memang terlihat menyerahkan pion. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih menteri ke F1. Menteri F5. Menekan pion ini dan siap bergerak ke ruang-ruang terang ini kawan, memberikan ancaman di ruang-ruang terang setelah sepeninggal atau sudah tidak adanya gajah terang lagi di sini. Benteng E1. Menteri ambil pion F2. Korban menteri dan Edin Barcode menyerah. Kalau permainan dilanjutkan, menteri pukul menteri, maka benteng pukul benteng E1 skak, tidak ada pilihan lain kawan. Kuda F1, benteng E2. Nah, menteri akan jatuh juga kawan. Sampai di sini tak perlu saya lanjutkan lagi. Silakan kalian otak-atik, sudah sangat jelas kawan. Hitam akan tetap menang di sini. Oke, itulah kawan game ke-7 dalam permainan Blitz antara Edin Barcode versus Hansimen Moke. Sekali lagi, Hansimen menang kembali di Dwi Tarung ini kawan, menghadapi Edin Barcode. Sudah 3 Dwi Tarung dimainkan oleh Hansimen kawan, dan ketiga-tiganya dimenangkan oleh Hansimen Moke.
Oke, sekali lagi selamat buat Harsiman. Kita tunggu kiprah-kiprahnya berikutnya, kawan. Memang pemain satu ini sangat ditunggu juga kiprah-kiprahnya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya, kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.